Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Insya Allah bulan yang mulia bulan yang penuh dengan kesabaran dan keberkatan akan segera datang. Tamu yang membawa barokah, tamu yang membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang mana apabila datang bulan Ramadan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh doa dan harapan, sebagaimana yang diceritakan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lamma hadara Ramadan, tatkala datang bulan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kamu sekalian akan puasanya. Tuftahu fihi abwabul jannati, dibukakan pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci, ditutup rapat-rapat pada bulan Ramadan pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dan pada bulan itu para syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang diharamkan kebaikan malam tersebut, maka dia telah diharamkan dari berbagai kebaikan. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnad beliau. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini atau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Yang pertama, sambutan dengan penuh kegembiraan dan harapan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kedatangan bulan tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan waktunya,
yang mana kebanyakan kaum muslimin, kaum mukminin dan mukminat, mereka bersemangat, hati mereka terpadu dan tertuju untuk meningkatkan amal-amal ibadah di bulan tersebut. Dan ini bisa dirasa oleh setiap orang yang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sepenuh hati. Dia akan merasakan suasana yang berbeda, lahir dan batin, baik suasana batinnya maupun suasana lahirnya. Suasana batin muncul dalam diri kita, semangat untuk beribadah, keikhlasan untuk menjalani ibadah puasa yang merupakan salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun-rukun Islam. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa ibadah yang kita kerjakan adalah merupakan perintah dari Allah, perintah dari Allah Ta'ala, seperti puasa misalnya, sholat misalnya, ibadah haji, zakat, dan yang lainnya. Semua itu adalah Allah yang mewajibkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang hamba Allah, dia beribadah pada Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kemudian di antara keutamaan dari bulan Ramadan, yaitu Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun-rukun Islam yang 5, ya, adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Allah jadikan puasa pada bulan tersebut sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Kemudian juga hadis ini memberikan yang perlu diketahui tentang arkanul Islam. Apabila kita cermati rukun Islam yang 5, yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Apabila kita cermati 5 rukun iman ini, apabila kita cermati 5 rukun Islam ini, maaf, bukan 5 rukun iman. Apabila kita cermati 5 rukun iman ini, maka kita akan jumpai bahwa dari 5 rukun Islam ini, dan melihat realita kaum muslimin, maka kebanyakan kaum muslimin melaksanakan hanya 3 rukun, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, dan puasa. Sedangkan 2 rukun yang lainnya, yaitu menunaikan, mengeluarkan zakat, ini bagi yang mampu. Tidak setiap orang muslim mengeluarkan zakat. Yang mengeluarkan zakat hanya orang-orang yang mampu. Kemudian juga rukun yang kelima, itu ibadah haji, juga tidak semua kaum muslimin mengerjakannya. Karena mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu, ya. Maka jika kita tergolong
orang yang mengerjakan hanya 3 dari rukun Islam ini, hendaknya kita betul-betul ya melaksanakannya, mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian menguatkan keyakinan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada amalan-amalan yang juga bisa seorang muslim yang tidak mampu mengeluarkan zakat untuk dia mengerjakannya. Misalnya adalah dengan bersedekah. Sedekah yang sifatnya sukarela. Orang bersedekah itu tidak mesti menunggu kalau kaya dulu. Ya, apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Dari sedekah itu, meskipun sedikit, tetapi kita ikhlaskan kepada Allah Ta'ala, maka ini merupakan satu kebaikan. Ya, karena sedekah ini memiliki banyak keutamaan. Sedekah memiliki banyak keutamaan. Ya, salah satu keutamaan sedekah, ini sedekah yang bersifat sukarela, bukan zakat. Salah satu keutamaan sedekah supaya ibu-ibu tahu adalah nanti di hari kiamat kelak seorang hamba itu akan dinaungi oleh sedekahnya. Yang mana di hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan itu hanya diperoleh oleh 7 golongan ya, yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Namun ada beberapa riwayat yang sahih yang menjelaskan bahwa sedekah seorang hamba, sedekah seorang mukmin akan menjadi naungan bagi seorang yang bersedekah di hari kiamat tersebut. Maka perbanyaklah sedekah, walaupun sedikit, setiap hari tapi sedikit. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis yang baru kita dengar, yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan adalah pintu-pintu surga dibukakan, seakan-akan Allah mempersilahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hamba yang berpuasa, silahkan masuk ke surga dari pintu mana saja kalian kehendaki. Ya, seakan-akan Allah mempersilahkan kita agar kita memperbanyak ibadah di bulan yang mulia ini, karena pintu-pintu surga dibukakan. Semua pintu surga yang ada atau yang berjumlah 8 pintu semuanya dibuka. Tidak ada satupun dari pintu-pintu surga itu yang ditutup. Kemudian keutamaan yang lain adalah pintu-pintu neraka ditutup. Ya, ini seakan-akan Allah ya melarang atau menekankan kepada kaum mukminin agar berhenti dari berbuat dosa, berhenti dari berbuat maksiat. Ya, karena ditutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian keutamaan yang lain yang disebutkan dalam hadis ini, dibelenggunya para syaitan. Syaitan yang menggoda, yang merayu, yang merusak anak-anak Adam itu di bulan Ramadan dibelenggu, diikat, dirantai. Ini dalam rangka Allah menolong orang-orang yang beriman yang sedang berpuasa agar mereka ya dijaga oleh Allah, tidak diganggu oleh syaitan. Namun mungkin
Ada yang bertanya, Ustadz, di bulan Ramadan sebagaimana dikatakan dalam hadis yang sahih bahwa para syaitan dibelenggu, namun pada realitanya masih dijumpai perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa dari sebagian kaum muslimin. Gimana itu Ustaz? Jawabannya bahwa kita harus ingat ya, bahwa sebelum bulan Ramadan masing-masing orang itu mempunyai kebiasaan buruk yang dikerjakannya. Nah, karena kebiasaan buruk ini terkadang sudah menjiwai diri orang itu, sudah menjadi darah dan daging dalam diri orang itu, maka dia sulit untuk meninggalkannya. Meskipun di bulan Ramadan masih tetap mengerjakan dosa. Itu di antara sebab kok masih terdapat terjadi kemaksiatan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, padahal para syaitan dibelenggu, dirantai, diikat. Nah, jadi karena ada faktor-faktor kebiasaan buruk yang memang dibawa atau terbawa sampai di bulan Ramadan yang biasa dikerjakan sebelum bulan Ramadan. Faktor kedua adalah karena dalam diri manusia ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ya. Hanya saja kalau di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk apa? Mengendalikan hawa nafsu itu. Mengendalikan. Nah, di bulan Ramadan ada sebagian orang kaum muslimin yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan ada sebagian yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka tetap berbuat maksiat, tetap berbuat dosa, padahal kesempatan yang baik untuk bertobat, ya. Namun itulah manusia. Maka kita bersyukur kalau seorang hamba mukmin mukminah, muslim muslimah, ya, bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman, dengan khusyuk, dengan semangat, bersyukurlah. Tidak usah kita ini banyak menilai orang lain. Lebih baik kita introspeksi diri kita, ya. Karena apa yang dilakukan oleh pelaku maksiat itu tidak akan ditanya pada kita. Tidak akan ditanya pada kita. Dia akan ditanya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah jika mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia di bulan Ramadan. Kita introspeksi diri, ya, kita bertobat, mohon ampun pada Allah, memperbanyak baca Al-Quran, mengikuti sholat tarawih, dan seterusnya. Jadi amal-amal ibadah yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya di bulan Ramadan. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa orang beriman kepada hal yang gaib, tentang surga, tentang neraka, tentang syaitan. Ini semua hal-hal yang gaib. Kita tidak melihatnya, tapi ada informasi, ada berita dari Allah dan Rasulnya. Maka kita wajib untuk mengimaninya. Kita wajib beriman akan adanya surga, adanya neraka, adanya syaitan, dan yang lainnya dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis yang saya bacakan tadi, bahwa di antara keistimewaan bulan Ramadan
adalah adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini tidak ada pada bulan-bulan lain. Dia hanya ada pada bulan Ramadan. Dan sebagaimana yang diinformasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa malam Al-Qadar itu terjadi pada salah satu malam dari malam-malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bisa jadi pada tanggal 21, pada malam 21, bisa jadi pada malam 23, bisa jadi pada malam 25, atau malam 27, atau malam 29. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh bagaimana beliau senantiasa menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau beriktikaf di Masjid Nabawi. Beliau beribadah, berzikir, berdoa, dan seterusnya. Jadi malam ini malam yang mempunyai fadilah yang besar, keutamaan yang besar. Kalau saja seorang mukmin, seorang muslim atau muslimah, dia mendapatkan seumur hidupnya hanya satu malam Lailatul Qadar, maka sebetulnya dia telah beribadah lebih kurang 80 tahun. Bisa jadi lebih dari umurnya. Mungkin umurnya tidak sampai 80 tahun. Nah, bagaimana dengan orang yang mendapatkan misalnya seumur hidupnya 10 kali malam Al-Qadar? Tinggal dikalikan. 10 kali 80 tahun sama dengan 800 tahun. Sekarang dia telah mendapatkan ibadah, berkesempatan ibadah selama 800 tahun. Maka jangan sia-siakan. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ya, marilah semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan yang akan datang. Jangan kita sia-siakan. Ya, malam di bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Minimal pada malam-malam ganjil. Minimal kita bangun, kita hidupkan malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, hidupkan dengan berzikir, bersedekah, dan sholat tarawih atau sholat malam, memperbanyak doa, memperbanyak bertasbih, membaca subhanallah, bertahmid, membaca alhamdulillah, bertahlil, membaca la ilaha illallah, dan bertakbir, membaca Allahu Akbar. Dan pernah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya aku ini bertepatan bangun menghidupkan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, apa seyogianya yang aku lakukan?" Kata Nabi SAW, perbanyaklah membaca
Apa? Doa yang bunyinya Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemberi maaf. Maafkanlah aku. Maafkanlah aku. Karena aku banyak dosa, banyak maksiat, banyak amalan-amalan yang Engkau tidak ridhoi yang aku lakukan. Maka maafkanlah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Jadi ini tentang malam Al-Qadar. Maka dari itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang Allah halangi dia dari kebaikan malam tersebut, berarti dia telah dihalangi dari berbagai kebaikan. Ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini agar mereka hidupkan malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga himbauan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui informasi dari beliau tentang jika datangnya bulan Ramadan, mulai dari awal malam pertama bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Kemudian ada seorang penyeru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nada munadin, dan ada penyeru yang menyeru. Dia berkata, meskipun kita tentu tidak dengar, ya, kata penyeru ini, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menghendaki kebaikan, ayo kemarilah, yakni di bulan Ramadan, kerjakanlah, perbanyaklah, ikhlaskanlah amal kebaikan jika kamu memang ingin kebaikan. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, ayo kemarilah, ya. Kemudian wa ya baghiyasy syarri aksir, dan penyeru itu mengatakan, wahai orang yang menghendaki keburukan, aksir, tahanlah dirimu, kendalikanlah dirimu dari berbuat keburukan. Ya, jadi ada penyeru, ya, yang mengingatkan kepada orang-orang mukminin yang ingin kebaikan, ayo lakukanlah, perbanyaklah, segeralah. Dan yang ada, mungkin ada niatan, ada keinginan dalam hatinya untuk berbuat jelek, maka tahanlah, jangan dilakukan, jangan dikerjakan. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin, bahwa di antara keutamaan bulan Ramadan, pada setiap malam di bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah yang Allah takdirkan, yang dia ditakdirkan masuk neraka, maka Allah selamatkan, Allah keluarkan, Allah selamatkan dari api neraka. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Allah merubah apa yang Allah kehendaki, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, ya.
Ini pun menunjukkan keutamaan malam-malam di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan di sini, wa dzalika fi kulli lailatin. Dan itu terjadi pada setiap malam. Ini menunjukkan keutamaan malam hari di bulan Ramadan. Kalau siang harinya jelas utama, karena hari kita berpuasa. Hari kita menjalani ibadah puasa. Yang terpenting bagi kita, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, di dalam kita menyambut bulan Ramadan, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita ini menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita, mengisi hati kita dengan iman, dengan niat yang baik dan semangat untuk berbuat sesuatu, meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Kalau tidak ada niatan, ya sulit untuk kita berbuat. Seorang kalau punya kemauan, punya niat yang baik, maka dia akan kerjakan. Tapi kalau seorang dia tidak tancapkan niat yang baik dalam dirinya, tekad yang bulat untuk meningkatkan amal ibadahnya, maka sulit untuk dia meningkatkan amal ibadah. Tetapi kalau dia niatkan dari sebelumnya, maka insya Allah akan bersemangat di dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang kita dianjurkan di bulan Ramadan. Amalan-amalan di bulan Ramadan tentu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang paling wajib adalah puasa di siang hari bulan Ramadan. Bahkan Allah menjadikannya sebagai salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun Islam. Kemudian ada amalan-amalan yang bersifat anjuran, contohnya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu tidak wajib, tapi dia memiliki keutamaan yang besar. Dan sholat tarawih itu tidak ada di bulan-bulan lainnya. Sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, yaitu sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin bersama imam-imam masjid yang ada di masjid-masjid kaum muslimin. Jadi orang yang sholat tarawih karena Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang salat di malam-malam bulan Ramadan karena betul-betul dorongan iman, dan karena dia mengharapkan pahala atau apa yang dijanjikan Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi betul-betul kita harus ikhlas ketika sholat tarawih. Jangan kita ini hanya sekedar untuk meramaikan masjid. Aku sholat tarawih malam ini, iya biar rame, mau ketemu teman-teman. Tapi tidak niat bahwa ini memang, kalau dia niat karena Allah, imanan wa ihtisaban, akan diampuni dosa yang terdahulu. Karena memang ada sebagian orang datang ke masjid untuk sholat tarawih itu hanya untuk ketemu fulan, atau untuk ikut meramaikan masjid. Karena masjid di malam-malam bulan Ramadan ramai, penuh dengan orang-orang sholat tarawih. Dia tidak mau ketinggalan meramaikan masjid. Tapi niat sholatnya itu tidak ada atau kurang. Nah ini juga termasuk hal yang merugi. Jadi justru yang mendorong kita sholat itu
adalah karena iman kita kepada Allah. Iman kita kepada balasan yang Allah akan berikan pada kita. Iman kita kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu yang menjadi pendorong untuk kita mengerjakan sholat tarawih. Ya. Orang yang sholat tarawih bersama imam, ya, di masjid kaum muslimin sampai selesai, ini dia nilainya, pahalanya sama dengan dia mengerjakan sholat semalam penuh. Sholat semalam penuh. Ya, jadi ini hal yang penting untuk disampaikan. Kemudian di antara keutamaan dari bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim, kitab petunjuk bagi manusia. Ya, ini kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, yaitu Al-Quranul Karim. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sebetulnya membaca Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan. Ya, jangan kemudian kita menggambarkan bahwa baca Al-Quran itu setahun sekali di bulan Ramadan. Ini adalah gambaran yang salah. Baca Al-Quran itu, ya, di Ramadan dan di luar Ramadan. Di Ramadan dan di luar Ramadan. Hanya memang kita dianjurkan untuk lebih meningkatkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Loh, apa dasarnya? Apa dalilnya? Di antara dasarnya adalah hadis Abdullah bin Abbas tentang Jibril, yang mana Jibril setiap bulan Ramadan, Jibril itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi Al-Quran. Itu Jibril. Pada Ramadan terakhir, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah itu, tidak bertemu lagi dengan Ramadan yang berikutnya, itu sampai 2 kali, ya, menyelesaikan Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersama Jibril alaihissalam. Jadi memang ada dalil yang juga menunjukkan bahwa kita dianjurkan meningkatkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka seyogianya bagi kita untuk memprogramkan agar menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau seorang bisa menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan, ya itu sudah satu hal yang luar biasa, apalagi berkali-kali. Nah, ini yang kita sayangkan sekarang itu. Kita hidup di zaman yang kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan benda yang senantiasa bersama kita pada zaman ini, yaitu HP. Ya. Kita lebih cinta kepada HP. Kita lebih banyak bersama HP daripada bersama Al-Quranul Karim. Allahul Musta'an. Kita mohon ampun pada Allah Ta'ala. Ya. Dan kita harus bisa merubah, pola hidup kita, ya, dengan lebih mencintai Al-Quran, lebih banyak waktu bersama Al-Quran daripada bersama HP. Ya.
Ini musibah yang menimpa banyak kaum muslimin dan kaum muslimat. Tapi kita harus mempunyai kesadaran dalam masalah ini. Harus sadar keadaan kita, bahwa kita ini salah, kita ini keliru. Pola hidup seperti ini salah dan keliru. Ya, harus kita bisa untuk memperbaiki dengan kita kembali pada Al-Quranul Karim. Harus punya waktu setiap hari untuk membaca Al-Quranul Karim. Kalau HP hilang, ya 1 jam 2 jam lupa di mana letaknya, itu tiawa bingung, nyari sana nyari sini, ya rumah berantakan gara-gara nyari HP. Ya. Tapi Quran depan mata kita, ya terkadang sampai berdebu karena tidak disentuh. Subhanallah. Ini hal yang harus kita sadari betul, harus kita robah, ya harus kita memperbaiki. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, puasa di bulan Ramadan ini sangat erat hubungannya dengan berbagai macam hal-hal berkaitan dengan akidah. Ya, puasa di bulan Ramadan ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan akidah. Contohnya apa? Beriman kepada Allah. Dari mana kita mengambil? Yaitu bahwa yang mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, kita melihat di sini, ya dengan adanya kewajiban beribadah puasa di bulan Ramadan, kita meyakini, kita beriman bahwa ibadah ini ada perintah dari Allah. Allah yang mewajibkan kita, ya bukan Nabi SAW, tapi Allah yang mewajibkan, yang melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yakin kepada Allah, Dia yang menciptakan dan Dia yang memerintahkan, Dia yang mensyariatkan apa yang dikehendakinya bagi hamba-hambanya. Lahul khalqu wa lahul amru. Allah yang menciptakan dan Allah yang memerintahkan. Dan kita sebagai hamba Allah wajib taat kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita menaati. Kemudian yang kedua, di antara hal berkaitan dengan akidah, ya puasa Ramadan ada hubungan erat dengan masalah akidah, bahwa kita beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tiga hal ini terambil dari diturunkannya Al-Quranul Karim melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Maka kita beriman kepada tiga hal. Malaikat, ya, dan malaikat tidak hanya Jibril, tapi Jibril mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para rasul. Maka kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Salah satunya adalah Jibril. Kemudian beriman kepada kitab Allah, Al-Quranul Karim. Dan kita wajib juga beriman pada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran.
Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya. Kemudian beriman kepada para rasul. Kita beriman pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menurunkan Al-Quran kepada beliau. Allah turunkan Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah 3 hal berkaitan dengan rukun iman, ya, berkaitan dengan ibadah puasa, berkaitan dengan arkanul iman. Iman kepada para malaikat, adanya para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada para rasul utusan Allah, yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ibadah puasa. Kita dalam ibadah puasa ini dianjurkan meningkatkan doa kepada Allah. Dan doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah salah satu tauhid yang nyata, yang mana seorang hanya memohon pada Allah, meminta pada Allah, berharap pada Allah, ya. Kita dianjurkan memperbanyak doa di bulan Ramadan, ya, sebagaimana di bulan-bulan lainnya, karena kita sangat membutuhkan Allah. Allah tidak butuh kepada kita, tetapi kita yang membutuhkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan memperbanyak berdoa. Dari mana terambil, ya, hubungan antara puasa di bulan Ramadan dengan tauhid ini dalam doa khususnya dan yang lainnya? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan, menurunkan ayat-ayat berkaitan dengan ibadah puasa, itu di tengah-tengah ayat itu, di tengah ayat-ayat tentang puasa, ada satu ayat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Ya, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Ta'ala, aku memperkenankan permohonan orang yang memohon apabila dia memohon. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka menjawab panggilan aku, ya, menjawab panggilan Allah, beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepada aku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi ibu sekalian, apabila kita membahas masalah-masalah akidah yang berkaitan dengan masalah ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa, ini akan banyak pembicaraan tentang hal tersebut. Hubungan antara, ya, ibadah puasa di bulan Ramadan dengan berbagai macam masalah akidah. Itu mungkin ada pembahasan khusus di waktu dan kesempatan yang lain. Bagi ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga, ya, kajian kita pada sore hari ini bermanfaat, dan semoga apa yang disampaikan, ya, bisa dimengerti, bisa dipahami, untuk selanjutnya bisa diamalkan. Kita mohon pada Allah Ta'ala taufik, hidayah, kekuatan, daya, agar Allah memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik,
wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Karena saya nanti setelah maghrib juga ada kajian, maka saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.